Ada banyak cerita menarik dari mobil ini, dari cerita bagus sampai cerita jeleknya. Sebetulnya gimana sih ini mobil? Semenakutkan apa kalau kita belinya dalam keadaan bekas? Mercedes-Benz S-Class W221. Mobil ini adalah seri sedan tertingginya Mercedes-Benz yang banyak dipakai para kepala negara di dunia. Presiden Jerman, Presiden Thailand, juga presiden kita, Presiden Indonesia. Fitur keamanan tidak usah ditanya lagi, mobil ini punya semuanya. Gak heran ia dengan mudah mendapatkan bintang 5 di Euro NCAP dan di NHTSA. Desainnya kalau dilihat dari sisi feminim, mobil ini terlihat anggun dari segala sisi. Ia cantik dari lahirnya. Dan yang pasti bukan karena hasil operasi plastik di Korea ya. Juga kalau kita lihat dari sisi maskulin, mobil ini punya otot yang gak berlebihan. Kaki-kakinya proporsional. Matanya tegas, terlihat tenang, dan juga berwibawa. Untuk ukuran, karena mobil ini long wheelbase, maka ukurannya memang cukup panjang. Namun yang aku suka, ia punya lebar yang pas, sehingga ketika parkir masih terasa mudah. Mobil ini juga memakai air suspension yang bisa naik turun, maka nggak terlalu khawatir sama polisi tidur yang seringkali kelewat gendut. Buat kalian yang suka kenyamanan, mobil ini boleh dibilang salah satu yang terbaik. Peredamannya sangat baik, hening sekali di dalam. Tempat duduknya nyaman. Audionya kelas 1, racikan Harman Kardon. Interiornya sangat memanjakan. Mobil ini buat saya seperti karya seni. Memiliki resiko perbaikan mobil bekas seolah terbayar dengan kenyamanan yang mobil ini tawarkan. Ada beberapa pilihan mesin. Dua pilihan mesin yang umum di pasaran adalah 3000 cc dan 3500 cc dengan konfigurasi V6 dan kodenya M272. Transmisinya 7 percepatan. Ia memindahkan tenaga dengan sangat halus dan cepat. Mobil ini seperti nggak pernah kehabisan nafas. Kapanpun kamu perlu tenaganya, injek aja. Ia bisa sekalem kura-kura, juga bisa sebuas macan tutul. Semua kelebihan itu kalau kita belinya baru. Gimana kalau kita belinya bekas? Ini ceritaku. Aku memulai pencarian S-Class akhir tahun lalu dan masih di seputar online marketplace. Memang ada banyak pilihan yang aku dapatkan di online marketplace. Tapi karena harus menyesuaikan waktu dan jadwal untuk inspeksi mobil yang dijual, maka seringkali rencana itu tertunda. Sampai akhirnya ada postingan yang dijual. Jarak penjualnya tidak sampai 15 menit dari rumahku. Maka hari itu juga aku kesana untuk melihat dan inspeksi. Mobil yang ditawarkan S300 tahun 2010, kilometer 80 ribuan, dan harganya on budget. Ayo kita periksa mobilnya. Varian ini adalah S-Class yang sudah facelift. Dilihat dari lampu depan dan belakang, desain bumper yang berbeda dengan varian sebelumnya. Kalau biasanya facelift hanya kosmetik saja, W221 facelift merambah sampai ke bagian electrical vital mobil. Tentu saja untuk mengatasi banyaknya masalah di varian non facelift. Sehingga worth it mendapatkan yang facelift. Tapi harga W221 non facelift cukup menggoda. Di angka 200 jutaan kita udah bisa mendapatkannya. Bodi mobil dalam kondisi yang baik, bahkan boleh dibilang sangat baik. Memang ada bekas perbaikan di panel depan di atas roda kiri, namun masih dalam batas wajar. Tulang-tulang mobil terlihat utuh dan masih original. Mesin ini seharusnya halus banget karena ini mesin V6. Tapi entah kenapa ada bunyi aneh yang aku dengarkan dari mobil ini. Coba kalian dengerin. Ada suara nggak biasa di sektor mesin. Bisa jadi dari water pump, atau kompresor AC, atau puli tensioner, atau puli alternator. Pegangan dipstick juga sudah patah. Aduh, ini bisa jadi pertanda baik atau buruk ya. Pertanda baiknya mobil ini sering dicek olinya mungkin. Tapi pertanda buruknya adalah usia. Dan usia itu nggak bohong. Itu terlihat bersih. Ya wajar, mobil dijual di showroom kan harus bersih. Bagian inilah yang membuat banyak orang mundur dari membeli S-Class W221 bekas atau Mercedes dengan mesin sejenis. Biasa ya disebut ecu panggang. Panas menyebabkan karet seal menjadi cepat kering.
dan bisa menyebabkan kebocoran kelembapan. Tahu sendiri kan, di Indonesia kelembapannya cukup tinggi. Kelembapan itu masuk dan bersarang di rumah Ecu karena seal yang sudah rusak tadi. Seiring mobil ini jarang dipakai, kelembapan mulai merusak layer-layer tembaga yang ada di dalam PCB, menyebabkan juga komponen-komponennya tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi gagal fungsi. Memang untuk urusan perkaretan otomotif, saya pikir Jepang masih lebih bisa diandalkan. Itu sebabnya banyak testimoni pengguna mobil Eropa ini bilang, kalau mau mobilmu nggak rewel, jangan taruh di garasi aja. Panasin mobilmu supaya kelembapan di perangkat elektronikmu hilang. Kita masuk ke sektor transmisi ya. Transmisi biasanya cukup fatal dan habisin banyak uang kalau bermasalah. Tuas aku pindah dari P, R, N, dan D. Gak ada gejala sentakan dalam posisi diam. Tapi waktu dibawa jalan, ada sedikit hentakan antara gigi 2 ke gigi 3. Selebihnya mulus. Prosedur pertama yang perlu dicoba adalah mengganti oli transmisi. Kalau sampai gak berhasil, mungkin masalahnya akan lebih serius. Bisa jadi dari komputernya atau TCM-nya. Bisa jadi mungkin harus di overhaul. Servo atau ISM-nya bekerja dengan baik. Bagian ini juga perlu diwaspadai khususnya yang non-facelift. Kalau sampai ada kerusakan pada modul ISM ini, kita nggak bisa pindahin giginya atau drive mode-nya. Aku menaruh curiga dengan adanya bunyi mendengung cukup keras di bawah dashboard. Bunyinya mirip bunyi gardan, tapi yang membuat berbeda bunyi ini sudah ada sejak stasioner. Kadang muncul, kadang hilang. Bisa jadi ada masalah di salah satu bagian transmisinya. Ini bukan barang baru, jadi sudah banyak yang menemukan titik-titik lemahnya. Dan untuk transmisi dengan kode 7229 ini, torque converter, ISM, TCM memang part-part yang langganan bermasalah. Ada beberapa pilihan solusi. Bisa diganti, bisa dipretelin, atau juga bisa di-rebuild. Jika saja aku bisa mengatasinya, transmisi ini worth it untuk masa 10 tahun ke depan. Air suspensi memberikan kenyamanan dan menjadi daya tarik. Juga daya tarik dompet kita. Satu buah air suspensi harganya sekitar 20 jutaan. Jika 4-4-nya kita ganti, mungkin kita akan menghabiskan antara 80 sampai 100 juta. Bagian air suspensi ini adalah bagian wajib yang masuk daftar untuk penggantian setiap 5-7 tahun. Dan umur pakai air suspensi ini termasuk wajar untuk sebuah mobil. Bahkan untuk mobil yang pakai suspensi biasa. Untuk mobil ini aku tidak tahu kondisinya selain mobilnya masih berdiri tegak dan ada tertulis di service record. 2 air suspensi depan sudah diganti. Syukurlah. Tapi 2 air suspensi belakang belum pernah diganti sejak awal, yang berarti sudah berumur 13 tahun. Jadi siap-siap aja. Air suspensi tidak memakai per atau spring dan digantikan dengan balon udara yang terbuat dari karet. Maka bagian ini juga bisa getas, retak-retak, dan berujung bocor. Kalau bocor ya mobil jadi ambles. Nanti aku ceritain deh gimana menangani mobil kalau ambles. Interior. Desain interiornya nggak aneh-aneh, tapi modern. Bahkan untuk mobil 13 tahun masih nggak ketinggalan zaman. Kualitas bahan interiornya masih awet seperti barunya. Dashboard masih kencang dan empuk. Jok kulit masih wangi, kenyal dan tidak pecah-pecah. Tapi mobil ini punya penyakit bawaan di interiornya. LCD di W221 ini sering rusak. Rusaknya tuh bukan mati, tapi permukaannya itu menjadi tiba-tiba menguning dan pecah-pecah. Semua LCD di head unit, LCD speedometer, bahkan 2 LCD monitor di belakang headrest, sunroof, sun visor, lampu kabin bekerja dengan baik. Begitu pula dengan motor penarik pintunya. Di bagian audio belum ada tanda-tanda kerusakan. Seluruh speaker menyala dengan baik. Hanya tadi, LCD head unitnya saja yang sudah buram. AC mobil ini asli, dingin banget. Dengan kompresor AC yang berkapasitas sampai 6 PK. Apalagi AC belakang punya blower sendiri. Waktu aku periksa, aku menemukan bunyi aneh lagi. Bunyinya seperti siulan waktu kompresor AC-nya bekerja.
Aku menebak-nebak kemungkinan ini bunyi ekspansi. Biasanya sih bunyi ekspansi. Tapi ekspansi bukan berarti ekspansinya yang rusak. Bisa jadi dia kurang freon atau kelebihan freon. Nanti kita cek deh. Bagian elektrik seat tidak ada masalah. Hanya bagian headrest tengah belakang agak aneh ya. Kok nggak mau turun waktu diturunin? Apa mungkin ada selang vakumnya yang bocor? Kuncinya hilang satu, dan kunci immobilizer seperti ini bukan barang murah, bahkan untuk mobil Jepang sekalipun. Harga untuk menduplikat kunci kira-kira 10 jutaan untuk mobil ini. Mahal sekali ya. Untungnya penjual memberikan servis rekod dari bengkel resmi. Semua tercatat dari baru hingga 2022. Aku menemukan beberapa catatan menarik di servis rekod ini. Oke, pemeriksaan pun selesai dengan banyaknya catatan. Dan sejauh ini aku masih pede bisa menangani mobil ini. Tentunya dengan segala risiko yang menanti. Semoga ini bukan keputusan yang salah. Tawar-menawar pun dimulai dan berakhir dengan happy. Mobil ini dibayar dan ku bawa pulang. Tentu saja, mobil ini bukan mobil yang mudah buat kebanyakan orang. Apalagi aku bukan seorang mekanik otomotif. Tapi bukan berarti setiap masalah tidak bisa ditangani. Memperbaiki mobil ini sampai ke performa maksimalnya jadi tantangan selanjutnya. Apakah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Jangan lupa subscribe, pencet bel, dan komen ya. Bye-bye. Di video selanjutnya, aku akan berbagi perjalanan seru yang menguras dompet ketika memperbaiki mobil ini. Mobil baru diambil terus dibawa jalan. Mungkin sekitar 30 menit nggak nyampe, engine-nya nyala.